Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda yang soleh dan solihah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran daring di pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah yang berhubungan dengan tawadu, hemat dan juga sederhana. Ini adalah judul yang akan kita bahas pada kesempatan ini, tawadu atau rendah hati, hemat dan sederhana. Namun sebelum kita lanjut kepada materi daripada tawadu, hemat dan sederhana ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini ada dalam kelancaran dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyibah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang halal lagi baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anda yang soleh dan solihah, kita langsung saja masuk kepada materi. Di sini ada peta konsep daripada materi yang akan kita pelajari. Pertama, ini diawali dengan Quran surat Al-Furqan ayat 25. Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 63 dan Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 27. Nah, di sini dari peta konsep ini yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah Ananda mampu membaca Quran surah Al-Furqan dan Quran surah Al-Isra yang ada di atas ini dengan baik, disesuaikan dengan makhrijul huruf ataupun ilmu tajwidnya. Setelah bisa membaca dengan baik, nanti bisa Ananda langsung hafalkan ayat-ayat yang ada di atas, yang ada di Quran surat Al-Furqan dan juga di Quran surat Al-Isra. Setelah nanti bisa dihafal, setelah ayat di atas dibaca dengan baik terus dihafalkan, maka tugas Anda selanjutnya adalah memahami makna daripada Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Nah, dari pemahaman di sini nanti akan timbul sikap-sikap pertama rendah hati, hemat, hidup sederhana. Setelah memahami ayat Al-Qurannya, baru nanti kita akan menginjak kepada memahami hadis yang terkait dengan rendah hati ataupun tawadu, hemat dan hidup sederhana, ya, dengan cara mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu peta konsep yang akan kita pelajari untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan di dalam peta konsep ini bisa berjalan dengan lancar. Anda yang soleh dan solehah, di sini ada yang pertama yang akan kita bahas adalah masalah tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati. Dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu kita semua pernah bertemu dengan orang-orang yang rendah hati. Entah di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah, maupun di tempat-tempat orang lain. Orang yang rendah hati ini bisa dirasakan dari cara berbicaranya, dari cara bersikap, dari cara berpendirian, dari tingkah lakunya. Orang yang rendah hati ataupun orang yang tawadu itu sudah bisa kita rasakan dan sudah bisa kita lihat. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimanakah perasaan kita ketika kita bertemu dengan orang yang rendah hati? Ketika ada orang yang rendah hati, tawadu kepada diri kita, yang kita rasakan otomatis merasa nyaman dan senang. Demikian juga ketika kita bisa menghiasi diri dengan perilaku yang mulia ini.
Kalau kita bisa berbuat sesuai dengan petunjuk yang ada pada materi ini, kita bisa bertawadu, kita bisa berendah hati ketika bertemu dengan orang lain. Insya Allah orang lain pun akan merasa senang, merasa nyaman dengan sikap dan juga gaya bicara kita semua. Jadi tidaklah heran bila ada orang yang rendah hati itu ternyata banyak yang disukai, ya. Disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Kenapa? Karena ketika kita berteman dengan orang yang suka rendah hati, berteman dengan orang yang tawadu, tidak sombong, itu hidup kita akan semakin nyaman. Kita nyaman berdekatan dengan mereka. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Orang yang bertawadu, orang yang rendah diri itu akan didekatkan oleh Allah dengan kesuksesan. Mudah-mudahan saja anak yang soleh dan solihah setelah mempelajari bahasan tentang tawadu, materi tentang tawadu atau rendah hati ini, semoga anak yang soleh dan solihah itu bisa mengamalkan, bisa mempraktekkan kerendah hatian di dalam kehidupan sehari-hari anak semuanya. Dan yang harus Anda ketahui bahwa orang yang bertawadu ini, orang yang rendah hati ini bukan hanya dicintai oleh manusia saja, tapi ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pun sangat mencintai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang bertawadu. Berbeda dengan orang-orang yang sombong. Jadi lawan daripada rendah hati ataupun lawan daripada tawadu ini adalah sombong, takabur. Allah sangat membenci sekali bagi orang-orang yang bertakabur. Orang yang bertakabur itu jauh sekali daripada kesuksesan, baik itu sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Makanya jadikanlah sifat tawadu ini adalah sebagai sifat yang harus melekat dalam diri kita semua. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasul itu merupakan manusia yang memiliki segala kelebihan, memiliki segala kemampuan, memiliki segala kelebihan, tapi meskipun demikian beliau senantiasa rendah hati, beliau senantiasa tawadu, ya. Baik terhadap keluarganya, tawadu terhadap para sahabatnya, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Itu Rasul selalu rendah hati, tidak pernah takabur dan tidak pernah sombong. Sehingga beliau dikenal dengan orang yang rendah hati dengan siapa saja. Itulah contoh-contoh yang harus kita praktekkan, yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anda yang soleh dan solehah, rendah hati itu ataupun yang disebut dengan tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Jadi yang tawadu itu, yang rendah hati, merasa bahwa orang lain itu lebih mulia daripada dirinya. Merasa bahwa orang lain itu lebih pintar, merasa bahwa orang lain itu lebih gagah daripada dirinya, sehingga dirinya tidak merasa mengungguli orang lain. Itulah tawadu. Padahal kemampuannya kalau dibandingkan dengan orang lain itu bisa melebihi orang lain. Tapi dikarenakan tawadu, maka dia senantiasa menganggap orang lain itu lebih mulia, orang lain itu lebih terhormat daripada dirinya sendiri. Itulah salah satu bentuk daripada sifat tawadu. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya, ada gambar padi. Semakin ke atas, maka dia akan semakin menunduk. Semakin sukses, maka dia akan semakin menunduk. Semakin pintar, semakin kaya, maka sikapnya akan semakin menunduk. Tidak semakin ke atas, ya, tapi semakin menunduk. Itu tandanya bahwa ketika Allah meninggikan derajatnya, dia senantiasa bertawadu, senantiasa rendah hati. Lawan daripada tawadu adalah sombong. Sombong ataupun takabur. Jadi tawadu ini, rendah hati ini adalah lawannya sombong. Allah mencintai orang yang bertawadu, Allah mencintai orang yang rendah hati, tapi Allah membenci orang yang sombong, Allah membenci orang yang takabur. Allah melarang keras kita untuk berbuat sombong kepada orang lain.
Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong, dari sifat takabur. Sebenarnya apa yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut kita sombongkan, tidak ada yang patut kita takaburi. Karena geraknya kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Melihatnya kita adalah diperlihatkan oleh orang lain. Berjalannya kita adalah diberjalankan oleh orang lain. Kita tidak bisa apa-apa. Kita ini hanya bagaikan wayang. Kalau tidak ada yang menggerakkan, kita tetap tidak akan bisa bergerak sama sekali. Jadi apalah artinya kita berbuat sombong, kita berbuat takabur, karena itu tidak akan ada manfaatnya kepada kita semua. Malah orang yang sombong itu akan senantiasa mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan di dunia dan di akhirat itu pun akan semakin jauh untuk mereka dapatkan. Jadi usahakan Anda yang soleh dan solehah selalu rendah hati. Jangan pernah memandang rendah orang lain. Jangan pernah menghina orang lain. Jangan pernah menjelek-jelekan orang lain. Tetaplah selalu rendah hati, tetaplah selalu bertawadu, menganggap orang lain itu lebih mulia daripada kita semua. Nah, di sini ada ilustrasi pertama, ikhlas itu ke atas. Ikhlas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, murni semua ibadah kita kepada Allah. Sabar ke kanan dan ke kiri. Apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu dari kanan maupun dari kiri, tetap kita harus bersabar. Tawadu itu ke bawah. Yang namanya tawadu itu kita senantiasa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada makhluk-makhluk Allah, supaya nantinya kita bisa selamat daripada fitnah-fitnah dunia yang terkena kepada orang-orang yang tidak bertawadu. Istiqomah itu ke depan. Nah, di sini bisa Anda lihat dasar hukum daripada sifat tawadu, ya. Bahwa kita harus merendahkan diri baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada makhluknya. Nah, di dalam peta konsep tadi itu diusahakan Anda bisa membaca ayat ini dengan baik dan benar, sehingga setelah bisa membaca Anda senantiasa mampu untuk menghafal ayat surah Al-Furqan ayat 63 ini. Baiklah, mari kita sama-sama membaca surah Al-Furqan ini dengan tartil, ya. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ini salah satu dalil bukti bahwa kita harus mempunyai sifat tawadu ataupun sifat rendah hati. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang perilaku rendah hati. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ila an tawaddu hatta la yabkhur ahadun ala ahadin wa la yabgha ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu, agar kalian selalu rendah hati, sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada yang lain, atau seseorang tiada menganiaya kepada yang lainnya. Ini salah satu dalil ataupun bukti bahwa kita ini harus bersifat tawadu, harus bersifat rendah hati, dan kita jangan sampai bersifat sombong. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan apa yang Allah amanatkan kepada kita semua, apa yang Allah suruh kepada kita semua. Nah, bisa kita lihat di sini tentang mufradat ataupun tarjamah lafziah daripada ayat surah Al-Furqan ayat 63 tadi. Silahkan dihafalkan oleh anak-anak semuanya. Insya Allah untuk hal-hal seperti ini itu akan selalu ada dalam ulangan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadun, dan hamba-hamba,
Ar-Rahmani, Allah yang Maha Pengasih. Alladzina, orang-orang, yamshuna, yang berjalan, alal ardi, di atas bumi, haunan, dengan rendah hati. Wa idza, dan apabila, khotabahum, menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, al-jahiluna, orang-orang yang bodoh, qalu, maka mereka mengucapkan salaman, yaitu salam. Jadi ini adalah tarjamah lafziyah daripada surah Al-Furqan ayat 63, yang mana isinya itu adalah menerangkan tentang perintah kita untuk selalu berbuat rendah hati ataupun bertawadu. Dalil yang kedua bisa Anda lihat dalam Quran surah Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tulah. Yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung. Ini adalah salah satu bukti bahwa kita senantiasa jangan bersifat sombong di muka bumi ini. Nah, ini di sini bisa Anda lihat kembali terjemah lafziyah daripada hadis ya yang berhubungan dengan tawadu. Oke. Didiklah diri kalian untuk bersikap tawadu, jujur dan menerima kebenaran. Ini Syekh Rabi bin Hadi Al-Madini. Nah, untuk pembahasan kali ini Ustaz cukupkan sampai sekian dulu ya, kita satu-satu saja untuk membahasnya supaya bisa lebih Anda pahami. Insyaallah untuk kedepannya nanti kita akan membahas tentang sifat yang berhubungan dengan hemat ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini yang kita bahas tentang tawadu atau rendah hati itu bisa dipahami oleh Anda semuanya, dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Anda senantiasa memahami, senantiasa bisa mengamalkan apa yang sudah didapatkan di kesempatan hari ini. Itulah yang bisa Ustaz sampaikan. Kita sama-sama akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.